Salam, selamat siang. Selamat bertemu dalam acara ini. Siang hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Allah yang berjudul Mempelai Kristus adalah seorang perawan yang mengandung. Kenapa judul ini kami angkat? Karena sekarang masih suasana Natal, ya. Suasana di mana kita bersama-sama melihat satu peristiwa ketika Yesus dilahirkan. Yesus ada di muka bumi, bukan dia menjelma, tapi melalui satu peristiwa bayi Yesus dikandung. Dimulai dari benih Roh Kudus, bayi Yesus dikandung, lahir, kemudian menjadi dewasa sampai berumur 33,5 tahun dan dia harus mati di kayu salib. Dia bangkit dan naik ke sorga. Inilah jejak Kristus yang kita harus lihat bersama. Nah, apa sebab Yesus itu harus melalui satu silsilah dan lahir dikandung? Hal ini yang menjadi menarik ketika kita fokus di dalam sakit mengandung yang harus dialami oleh Maria ketika mengandung bayi Yesus. Dia mengandung dari benih Roh Kudus. Kenapa hal ini penting? Karena peristiwa mengandung ini sangat berkaitan erat dengan kelahiran Yesus. Dan juga dalam firman Allah dijelaskan satu nubuatan bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali yang kedua itu bagaikan sakit bersalin. Orang-orang kudus atau gereja mengalami satu peristiwa yang namanya sakit bersalin. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan, ya, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagaimana sakit bersalin yang dialami sejak zaman gereja mula-mula. Kita baca, ya, 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dikatakan bahwa sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, kita lihat bagaimana Maria sebagai perawan suci dipilih oleh Tuhan untuk mengandung benih Roh Kudus, mengandung bayi Yesus. Jadi latar belakang daripada sakit mengandung yang tadi kita lihat bagaimana Rasul Paulus, coba kita baca, ya, Roma pasal 8 ayat 22. Dikatakan bahwa sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Nah, ini garis bawah karunia sulung roh. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Menerima karunia sulung roh seperti Maria menerima benih Roh Kudus. Jadi firman Allah yang selama ini kita terima harus melalui satu pencerahan daripada Roh Kudus. Sebelumnya kita baca dulu di dalam Galatia 4 ayat 19, ya. Dikatakan, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Jadi sakit bersalin ini mendalui sampai gereja mengalami rapture, mengalami pengangkatan, bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Rupa Kristus menjadi nyata. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ya, jadi peristiwa ini dikatakan satu peristiwa yang tidak bisa dihindari. Pasti tidak akan luput. Peristiwa ini harus dialami. Sakit bersalinnya gereja ini harus dialami sebelum gereja mengalami rapture. Nah, inilah saat-saat kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa permulaan penderitaan ini yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 24 ayat 8 itu, bahwa semua itu adalah permulaan penderitaan. Dalam versi bahasa Inggris dikatakan bread pains, ya. Kita lihat, ya, di dalam Matius pasal
24 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Kita baca ayat-ayat sebelumnya, ya, bagaimana keadaan ini, ya. Kuda putih, kuda merah, kuda hitam, kuda kelabu yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal 6. Itu harus terjadi. Yesus mengatakan sebelum dia datang, dimulai gereja itu disesatkan. Ya. Benih firman yang diterima itu ada yang menyesatkan. Kemudian ada peperangan, ada damai sejahtera yang diangkat. Kemudian ada kelaparan, kesulitan ekonomi, secupa gandum sedinar. Kemudian ada penyakit sampar. Ya, kita tahu semua seluruh dunia mengalami ini. Penyakit sampar itu yang namanya corona itu. Kemudian kalau kita bisa melihat peristiwa-peristiwa ini bukan satu kebetulan, tapi ini adalah satu peristiwa sakit bersalin atau permulaan penderitaan. Versi Inggris dikatakan birth pains, sakit bersalin. Nah, kita akan fokus ke sini, sakit bersalin ini, Pak Ibu. Karena kita lihat di dalam Wahyu pasal 12, ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, ya, dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang. Ya, penyertaan Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya, di dalam kehidupan gereja. Ini gereja, Bapak. Kenapa? Karena Yesus ketika dia mengajar, di gereja itu adalah perempuan. Seperti Matius pasal 25, ada 10 darah. Ya, ada 5 darah yang bodoh, 5 darah yang bijak. Ya, dia selalu memperumpamakan perempuan gereja. Ya. Jangan sampai gereja jatuh. Sudah ada contoh Israel yang berzina, kemudian Yehuda yang ikut berselingkuh. Ya, kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 3, itu sudah jadi contoh bagi kita supaya gereja jangan mengalami nasib yang sama. Itu sebabnya dikatakan Wahyu pasal 12. Jadi sejak dari perjalanan zaman purbakala, zaman Bapa, zaman anak, sampai zaman kita ini ada konflik antara gereja dengan ular ini, ular tua itu dari Taman Eden. Ada keturunan ular beludak. Ya. Kemudian di zaman kita sekarang, zaman roh ini, pekerjaan ular tua ini jelas sekali di Wahyu pasal 12 ayat. Ya, ayat yang keempat. Di situ dikatakan naga itu menyeret, naga ular tua ini menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Kemudian juga inilah yang diragukan oleh Rasul Paulus. Ya. Sebenarnya gereja itu sudah dipersiapkan, dipertunangkan untuk menjadi mempelai Kristus. Tapi kalau sampai gereja itu disesatkan oleh ilah-ilah zaman ini, pikirannya disesatkan, ya. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayatnya yang kedua. Dikatakan bahwa sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah, kita dibawa sebagai perawan suci. Kalau kita lihat Maria perawan suci yang dipilih Tuhan untuk mengandung Roh Kudus, mengandung bayi Yesus. Maka Rasul Paulus mengatakan dia khawatir gereja ini akan menjadi mempelai Kristus, padahal gereja sudah dipertunangkan. Dia khawatir jangan sampai kita ini disesatkan. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, ya, ayat 3 ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dia menyamakan
Bagaimana keadaan Hawa pada waktu di Taman Eden bisa disesatkan oleh iblis sehingga dia makan buah terlarang. Tuhan bilang kalau kamu makan kamu mati. Tapi iblis memberikan pencerahan yang lain. Kalau lihat ini ular ini ya. Mata ular ini. Dia memang mengintai gereja. Ya, coba kita buka ya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Dosa itu menjalar. Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya. Kita baca ayatnya yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatan, lagi pula pohon itu menarik hati. Nah, setelah mendapat iluminasi dari iblis, pencerahan dari iblis, ya. Sebenarnya pencerahan dari iblis itu penyesatan. Tapi Hawa tergoda. Nah, dia melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Maka ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua. Dia mengalami pencerahan, mengalami iluminasi setelah dia makan buah itu. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Aku cemburu ilahi sebenarnya kepada kamu gereja di akhir zaman, karena aku sudah pertunangkan dan kamu nanti akan mengalami rapture, menjadi mempelai Kristus. Tapi aku khawatir. Ya, coba kita baca ulang ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Jadi memang konflik mulai dari zaman purbakala, zaman bapa, zaman anak, sampai zaman kita Roh Kudus. Nah, kita sementara menghadapi real antikris. Pekerjaan antikris mengerjakan infrastruktur prasarana untuk datangnya si pembinasa keji nanti pada masa aniaya besar. Nah, jangan sampai kita tertipu dan kita ditawan seperti ular menipu Hawa itu. Jangan sampai kita mengalami hal yang itu. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus. Kita melihat pada waktu Maria mengandung, ya saya lihat sakit bersalin Maria ini. Pada waktu Maria mengalami sakit bersalin. Kalau kita lihat ini Wahyu pasal 12, ini perempuan ini mengandung dan hendak melahirkan. Nah, pada waktu Maria itu sakit bersalin, mengandung. Padahal pada waktu itu Maria belum hidup sebagai suami istri dengan Yusuf suaminya. Tapi dia sudah mengandung. Kita buka ya di dalam Matius pasal 1 ayat 18. Dikatakan, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi malaikat Tuhan datang dan mengatakan, Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak yang di dalam kandungannya itu adalah benih Roh Kudus. Nah, sebenarnya Yusuf punya alasan untuk menceraikan, karena dia menganggap ini adalah satu perzinahan. Ya, karena dia belum hidup sebagai suami istri, kok sudah mengandung. Padahal dia perawan, Bapak. Bagaimana ada seorang perawan bisa mengandung? Nah, Tuhan datang, malaikat Tuhan datang memberikan pencerahan kepada Yusuf. Yusuf setelah mendengar itu, justru hal itu yang mendorong Yusuf kuat untuk mengambil Maria jadi istrinya. Artinya begini, kalau gereja Tuhan, orang kudus di akhir zaman ini tidak mengandung benih Roh Kudus dan firman Allah yang murni, ya, karena ada benih gandum, ada benih lalat. Kenapa tadi ada penyesatan? Penyesatan itu kebenaran yang dicampur dengan dusta menjadi penyesatan. Kalau gereja tidak mengandung firman Allah yang murni, kita sekarang mendengarkan firman Allah, kita mengandung firman Allah,
Tapi firman Allah yang kita dengar itu, pencerahan itu harus dari Roh Kudus. Ini yang dikhawatirkan. Kalau pencerahan ini disesatkan, ini yang dikatakan benih lalang. Bahkan lebih kasarnya dikatakan hasil perjinahan. Perjinahan rohani. Ya, perjinahan rohani. Adanya keturunan ular yang dikatakan di Kejadian 3. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan, hai engkau keturunan ular beludak. Jadi benih yang kita terima ini harus benih yang murni dari pencerahan Roh Kudus. Gereja yang perawan, orang yang menjaga kekudusannya, maka dia akan dipilih oleh Tuhan untuk mengandung firman Allah yang murni. Dan dia menjaga itu, menjaga kekudusannya, menjaga kemurnian firman Allah, sehingga dia melahirkan karakter-karakter ilahi di dalam hidupnya. Dia melahirkan buah-buah roh. Dia memuridkan untuk melahirkan bayi-bayi Kristus, ya. Ketika kita menginjili orang-orang yang tidak percaya, yang sampai pada akhirnya mereka menjadi percaya, orang yang putus asa, orang yang butuh pertolongan, maka ketika dia memuridkan, dia sementara mengandung sampai saat rupa Kristus menjadi nyata. Matius 1 ayat 24, setelah Yusuf bangun, dia mengambil Maria sebagai istrinya. Ayat 25 dikatakan, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Artinya Yusuf menjaga kemurnian benih Roh Kudus yang ada di dalam kandungan Maria sampai Yesus lahir. Demikian kita juga gereja Tuhan harus menjaga kemurnian benih firman Allah yang dicerahkan oleh Roh Kudus selama kita hidup, selama kita mengandung benih firman Allah sampai Yesus datang kedua kali. Anak laki-laki itu lahir, perempuan yang mengandung melahirkan anak laki-laki dirawat. Itulah saat Yesus datang kedua kali. Kita mempertahankan benih firman Allah yang murni. Nah, jadi kita kembali lihat ke peristiwa mengandungnya Maria ini. Maria ini kalau kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 18, dikatakan ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya. Jadi dalam bahasa Yunani dikatakan heurisko en eko. Saya melihat ini berbeda dengan kata mengandung yang dipakai ketika Elisabeth, istri Zakaria, mengandung. Namun heurisko en eko ini mengandung itu berarti bahwa Maria ia ditemukan Roh Kudus di dalam hidupnya. En eko, di dalam, sama dengan peristiwa pada Matius pasal 25 ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ada minyak di dalam buli-buli. Ada kata en yang sama dipakai dengan pada waktu Maria mengandung. Nah, yang menjadi sorotan kita ini adalah bagaimana firman Allah yang murni yang dikandung. Karena apa? Syarat menjadi mempelai Kristus, seorang perawan tapi mengandung. Alasan bagi Yusuf untuk menceraikan Maria diam-diam karena dia mengandung sebelum bersetubuh dengannya, sebagai alasan berzina. Ya, ada perjinahan rohani di dalam diri orang percaya sebagai satu alasan tidak mengalami rapture. Tuhan datang, kita mengandung memang, kita dengar firman, tetapi benih apa? Lalang apa gandum? Karena ada waktu, ada masa nanti ketika dia datang kedua kali,
pada saat panen gandum, ya, dia akan pisahkan gandum dan lalang. Dikatakan bahwa lalang lebih dahulu ini akan dikumpul, dibakar. Coba kita baca Matius pasal 13 ayatnya yang ke-30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Sama-sama mengandung, sama-sama dengar firman. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, dikatakan juga yang di dalam Matius pasal 25, ikutlah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kebahagiaan Tuhan itu apa? Kebahagiaan Tuhan adalah mempelai perkawinan anak domba. Nah, apa yang kita kandung? Benih yang murni, yaitu firman Allah yang dicerahkan, yang diberikan pencerahan oleh Roh Kudus sendiri. Itu bagaikan dua sayap burung nasar yang membawa kita terbang pada waktu Tuhan datang. Apa yang kita kandung? Apakah lalang? Karena keduanya dibiarkan tumbuh bersama. Dalam ukuran tabernakel, 70% kekristenan. Di sini saya catat menumbuhkan benih, membuahkan benih, 20% benih menjadi buah, dan 10% yang di sini. Ini ada ukuran 10 kali 10. Ini adalah kekristenan, buah yang matang. Karena kita sementara menghadapi real antikris. Dia tidak hanya menguasai 70% ini, tapi dia akan masuk. Dia akan kejar 20% lagi. Sebagai ayat terakhir, Wahyu pasal 11 ayat 2. Ukur bait suci kecualikan pelataran. 70%. Sekarang gereja Tuhan, ya, 70% ikut suara binatang itu. Dan dia akan kejar 20% di dalam Sakaria pasal 13 dikatakan. Dan tinggal yang 10 kali 10. Ya. Dia akan dobrak masuk. Kalau kekristenan kita, seperti kata Yakobus, tidak sampai kepada ukuran Kristus, ya, dikatakan atas kehendaknya sendiri ia menjadikan kita oleh firman kebenaran, agar kita ini menjadi jemaat yang sulung, yang namanya terdaftar. Itu yang nanti akan mengalami rapture. Sekarang perlu kita perhatikan bagaimana kita mengandung firman Allah yang murni sampai kita melahirkan kelahiran demi kelahiran ilahi sampai Yesus datang kedua kali. Ya, mari kita akhiri dan kita berdoa. Syukur terima kasih kepadamu Tuhan. Siang hari ini kami boleh mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, bukan pencerahan dari ular tua, tapi pencerahan dari Roh Kudus yang memberikan kami pengertian akan kebenaran firman Allah. Untuk kami jaga kemurnian firman Allah ini Tuhan. Jangan sampai kami terseret oleh pekerjaan kuasa iblis, pekerjaan antikris yang sementara bekerja untuk menggagalkan orang-orang pilihan mengalami perjumpaan dengan Yesus, bertatapan muka dengan muka dalam peristiwa rapture. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa hari ini. Amin.